Halo, sekarang ini tanggal 25 Mei 2025 jam setengah 5 sore. Baru hidup akunya. Nggak tahu dari berapa hari ini, puncaknya sih moga hari ini ya. Gila sih, tulang belakang udah kayak lepas aja bro rasanya bro. Semua persendian tuh sakit banget. Persendiannya sakitnya nggak kira-kira. Kayak mau lepas gitu loh persendiannya. Sakitnya minta ampun. Nyampe buat miring aja nggak bisa, buat tangan dilurusin aja nggak bisa, cenut di kayak nggak tahu apa itu, kayak orang saraf kejepit atau gimana nggak ngerti, tapi sakitnya mantap bah. Tapi ini udah bisa lah, duduk lah. Bisa dilempengin tangannya juga. Kalau kebanyakan duduk kayaknya enggak sih, kayak ya emang sih aku lama ini duduk lah, masa tapi masih bergerak lah, bergerak kanan kiri normal gitu. Tangan, kalau misalkan tangan nggak gerak gimana aku ngeklik kan. Ya itu, tapi abaikan aja, itu catatan pribadi aja. Hari ini aku mau lanjut dengan pembahasan yang kemarin, yang aku punya pola pikir yang belum berubah, masih ngono-ngono bae. Masuk market, ambil duitnya, keluar gitu, polanya kayak gitu. Apa ya, mungkin aku bisa sedikit cerita. Ini ada, boleh juga nih kayak ke 140 enggak ya? Kalau pola-pola kayak gini kayaknya bakal turun, tapi ini kok melawan arah ya. Kita lihat chatnya dulu. Kita buka di sampingnya. Bentar ya bro ya. Kita ngobrol santuy aja. Kali aja aku kalau banyak ngoceh begini, ada hal yang bisa aku pelajari, aku serap, aku punya ide itu biasanya keluar. Ngoceh aja gitu. Biasanya gitu cuy. Kita mulai dari apa ya, Bitcoin 2000 berapa ya, 2008 dulu kali ya. Karena aku ikut kayak 2009 kayaknya sih, aku tuh ngikut Litecoin di Rabbit apa gitu loh. Aku masih dulu ya, nama pun iseng-iseng ya orang di internet ya, di forum-forum itu aku ada. Karena BTC waktu itu susah dapetinnya nambangnya, nama pun iseng ya, pakai CPU itu, pakai Litecoin mode script apa gitu, lupa pokoknya. Itu dapat namanya di Rabbit apa gitu, aku lupa, tapi itu udah nggak ada tuh situsnya, aku mau tarik. 2009 ya, 2009 2010 zona-zona itu ada 2009 lah ya. Saat itu kan ya aku nggak tahu ya kalau misalkan dirunut sekarang ya, pokoknya ini dari aku punya review aja lah ya. 2008 krisis, terus muncul Bitcoin nih. Bitcoin masih lucu-lucunya ya kan. Lalu ditolak kan dengan sistem yang sekarang kan. Bitcoin itu scam lah, nggak ada apa, nggak ada dasarnya, hanya koin fiktif, koin manipulatif, koinnya hacker lah, koin kayak yang kayak gitulah, jelek-jelek kayak gitulah. Terus seiring berjalan waktu, lupa lah itu pokoknya nama pun jaga koin, kayak ide doang kan, siapa juga bakal, aku juga nggak ngikutin ini ya kan, bakal besar atau enggak. Terus 2016an ya akhir, Bitcoin masih 15 juta 20 juta yang aku ceritakan kemarin. Akhirnya ngikut dong ke Bitcoin gitu, ngikut ke arusnya, lingkarannya Bitcoin. Apakah dapat untung atau hasil? Ya ada, serius ada. Terus setelah itu banyak tuh konflik tuh, masalah Bitcoin diblokir di negara A, B, C, nggak boleh mining, nggak boleh itu, muncullah ketakutan. Lalu turun tuh Bitcoin ya. Terus perlahan naik. Puncaknya ketika COVID kan, semua apa itu ayah-ayah, ntar anakku ayah-ayah ya. Oke lanjut, tadi nyampe mana aku lupa. Nyampe COVID ya, jadi Bitcoin di zona COVID itu terasa kayak akselerasi teknologi lah, kayak bus gitu aja terbang gitu loh. Harapan muncul tuh gede banget di area situ. Ternyata nggak seperti itu ternyata. Aku melihatnya sekarang ini malah konsepnya konspirasi ya, konspirasi, sesuatu hal yang nggak absah lah, cuma sekedar ide liar aja. Konspirasinya
kayaknya modelnya susah diterima ini ke sistem yang lama nih. Sistem yang lama ini menolak terus, nggak pernah mau approve lah, menyetujui lah dengan konsep yang baru gitu, dengan model baru lah. Akhirnya dengan model COVID hilangkan tuh generasi lama kayaknya gitu kan. Biar cepat aja buat akselerasinya gitu. Setelah semuanya nggak ada, barulah Bitcoin ini perlahan tapi pasti kayak nggak tahu, nggak ini nama pun konspirasi ya, konspirasi nggak bisa ditanyakan lah kan, kita cuman ngomong aja gitu. Akhirnya Bitcoin masuk ke area abu-abu lah gitu, terus menyingkirkan pesaing Bitcoin. Lalu karena aku dulu kan di mode apa ya, kripto garis kerasnya di Ethereum. Kenapa dipilih Ethereum waktu itu ya? Karena Ethereum itu lebih apa ya waktu lo kayak Republic of Crypto lah, modelannya kayak gitu mungkin nyebutnya ya. Pokoknya dulu aku pilih di Ethereum lah. Jadi aku berjuang di Ethereum, dan yang lain-lain aku ngerasa yang lain-lain itu kurang menarik gitu. Oke, Bitcoin ditinggalkan dan aku ke Ethereum. Di Ethereum akhirnya seiring berjalan waktu kan banyak itu dari negara-negara Eropa ya, nggak salah waktu itu ya. Dia bilang Bitcoin dan yang lain tuh mining pakai energi terlalu besar, menghasilkan karbon yang terlalu tinggi. Kalau nggak salah kayak gitu narasinya ya. Ini harus di stop, dihentikan total, dilanggar, yang melanggar ditangkap itu di negara kan, disita kan, banyak kan di Cina, di Amerika itu ada ditangkap-tangkepin tuh miner tuh. Indonesia mah anteng-anteng aja ya, nggak ada narasi yang bisa sampai ditangkap itu. Kayaknya ada, cuman karena ada ini ya, apa indikasi bukan miningnya sih, karena penggunaan listrik yang salah gunain lah, kayak nyolong dan yang lain-lain gitu. Karena di situ banyak yang mining tutup, akhirnya pada jual tuh, collapse lagi kan, turun, tapi recovery lagi tuh Bitcoinnya. Terus menghadapi si siapa namanya XMR kalau nggak salah, XMR si siapa, XML bener ya, XML apa sih namanya, Ripple. Nah, Ripple dikasuskan tuh, udah lama banget kasusnya itu, lama banget. Sampai dulu siapa ya di Facebook bikin koin atau apa, nyampe nggak jadi itu, dibatalin. Akhirnya konversi dan yang lain, akhirnya sampai sekarang nggak ada. Terus akhirnya menang kan si Ripple Labs ya kalau nggak salah, itu menang. Akhirnya muncullah ETF BTC, kalau nggak salah gitu ya modelnya ya. Banyak tuh institusi tuh, mulai old money namanya apa sih, orang yang berkuasa dulu tuh kayak BlackRock dan yang lain-lain kayak mendukung gitu. Akhirnya masuk ke Tesla, terus apalagi ya, masuk institusi kayak gitu, beli Bitcoin. Terus penambangan pakai energi terbarukan, pakai gunung api di El Salvador kalau nggak salah ya. Tapi itu hasilnya kecil, nggak bisa menyaingi yang lain ya kan. Terus Amerika yang terkeras banget sama miner, kenyataannya dia punya hasil besar di sana. Setelah di Cina ditutup, dulu kan di Cina dulu yang paling gede kan, karena Cina udah ditutup-tutupin, ternyata Amerika enggak seperti itu konsepnya, masih menjamur di sana. Di Amerika masih gede tuh. Akhirnya di Cina dibuka lagi statusnya abu-abu, tapi nggak tahu sampai sekarang masih ada juga nggak, aku nggak update datanya itu kan. Ini ribet ini ceritanya, sembari nunggu ini doang daripada nggak ada video yang diupload kali ya. Terus dari situ ya ngerasa kok gini gitu kan. Terus akhirnya Ethereum ditekan kan, kalau mau nekan Bitcoin. Kayaknya Bitcoin sekarang bukan Bitcoin yang dulu. Bitcoin sekarang itu kalau nggak salah, kalau mau ngerubah konsensusnya, kayak ngerubah protokol dan yang lain tuh harus ada persetujuan dari komunitas dari mining sama node-nya sendiri, nodenya. Tapi kalau nodenya atau miningnya itu dikuasai Amerika, mestinya dari poolnya aja deh. Poolnya itu kalau nggak salah di Amerika semua ya.
terus hashingnya juga di Amerika semua gitu kan. Di yang lain di luar tuh emang tersebar di banyak negara, tapi kan terpusat di Amerika. Misalkan mau manipulasi di sana bisa gitu, misalkan gitu. Ya itu kan konspirasi aja ya. Jadi Bitcoinnya udah nggak seperti itu lagi. Lalu ada lonjakan hashing gitu, kadang hash ini udah mencapai rekor tertinggi, udah bla 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 gitu. Bohong kayaknya. Gimana ngelihat hashing itu naik atau turunnya itu dapatnya kalau semua mining rig dinyalain ya hashingnya naik ya, karena kan nyari blok ya. Betul nggak sih? Ini pemahamanku aja yang mungkin dangkal, kalau salah dikoreksi aja. Kalau dari sisi transaksi kayaknya semua transaksi kayaknya mungkin ya sepengetahuanku kebanyakan di CEX ya, di centralized exchanger gitu loh, maksudnya di exchange gitu loh. Buat transaksi, statusnya transaksi ini ada kepindahan nilai doang sih kayaknya ya, nggak pakai kita jual beli di exchanger itu pakai networknya Bitcoin utuh gitu, secara kayak Lightning networknya atau blockchainnya Bitcoin itu enggak kayaknya. Cuman sekedar kita beli jual itu kayaknya nggak seperti itu kayaknya sih ya, kayaknya. Apakah itu mempengaruhi dari hashing dari Bitcoin? Kayaknya nggak mungkin. Kalau misalkan dari transaksi exchanger ya, kita misalkan jual lah, nilainya cuman kena fee 0,2%. Kalau misalkan dibandingkan dengan Bitcoinnya asli itu ya nggak cukup lah. Tauku itu waktu itu masih di atas $2 ya per transaksi kalau nggak salah ya, dikoreksi. Berarti kalau misalkan ada transaksi antara Bitcoin di luar sana itu jumlahnya gede banget ya, mungkin naik. Mungkin ya. Kayaknya sih nggak mungkin sih kayaknya. Karena aku ngelihatnya saat ini Bitcoin itu bukan buat transaksi. Bitcoin itu ya karena narasi yang udah dibuat sekarang itu Bitcoin itu menyelamatkan dari devaluasi nilai ya. Betul nggak sih? Dari nilai yang turun kalau Bitcoin jadi naik terus gitu loh, kayak kita beli tanah aja misalkan gitu, di yang gampang-gampang aja Bitcoin lah itu, karena sifatnya global banyak yang beli akhirnya aset terjaga gitu. Logikanya gimana sih begitu ya mukanya. Jadi cuma sekedar di atas kertas doang jadinya nilainya, bukan nilai realnya. Karena ngomongnya apa sih, ngomong kerennya underlyingnya ya, nilai ininya ya dari minernya sendiri sebenarnya. Kalau yang paling berharga itu dari jaringannya sendiri sama minernya itu, dari jaringan plus minernya. Jadi Bitcoin itu berlindung di atas dasar minernya itu, dan miner itu pakai hardware dan listrik atau energi ya kan. Karena saat itu aku baca ya, karena semua POW atau apapun ya mungkin saat ini namanya lah, nggak ngerti juga, rentan akan serangan 51%, 51% attack, nggak salah sebutannya kayak gitu. Kalau misalkan ya untuk menyerang itu, untuk manipulasi satu Bitcoin di bloknya itu harus merubah semua catatan dari A sampai Z. Itu butuh resource yang gede banget. Berarti lindungannya adalah dari energi dan hardware, jadi energinya ya kan. Itu kayaknya nggak worth it untuk melakukan itu saat itu gitu kan. Udah cari. Oh ya udah, ya bentar lanjut, bentar pause dulu. Halo. Lanjut lagi. Tadi nyampe mana? Lupa aku. Kok nggak salah menyingkirkan pesaing ya. Jadi Bitcoin kan pakai energi juga kan buat nambang kan. Jumlahnya besar. Masif. Tersebar di seluruh negara, seluruh dunia lah. Saat itu belum dikuasai sama institusi ya, cuman miner lokal yang gede-gede ya kan. Karena waktu itu ada Bitmain sama Unmain nggak salah ya, Unmain atau Bitmain ya, yang dari China yang pakai ASIC chip. Lalu dengan kondisi pelarangan masalah karbon dan yang lain-lain, akhirnya ditutup tuh. Terus recovery lagi kan, karena Bitcoin kan nggak ada pemiliknya tuh kan.
Karena dulu itu waktu pas Bitcoin muncul tuh, kalau koin itu ya harus sesuai ada pemiliknya. Kalau mau koin itu bikin koin itu yang jelas gitu loh. Si A bikin koin, nama institusinya atau korporasinya misalkan PT CDEF lah, atau foundation apa gitu misalkan. Fungsinya itu jelasin dulu. Mau bikin buat game, nilai tukarnya gimana, distribusinya seperti apa. Itu harus jelas lah bikin seperti itulah, bukan kok tiba-tiba pakai kertas muncul komunitas pengen mendominasi dan yang lain kayak Bitcoin. Itu nggak ada konsep seperti itu kan, cuma satunya Bitcoin kan. Akhirnya semua ditekan tuh, semuanya yang punya Bitcoin gede ditekan, yang exchanger ditekan dengan dalih, kalau nggak salah ya, buat tempat pencucian uang lah, mendukung kriminalitas lah, mendukung aktivitas hacker dan yang lain-lain. Akhirnya pada di sita-sita itu kan punya apa namanya aset ya kan. Terus yang masalah ICO ini juga mendukung nih penggalangan dana buat bla 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 bla. Akhirnya puncaknya yang di FX apa ya namanya, FTX atau apa ya waktu itu ya, XX gitu loh, nyampe hancur itu 2000 berapa ya, 2022an ya nggak salah ya, FTX nggak salah ya, itu hancur nyampe nol. Aku ada video juga, aku lupa deh. Ini cuma sekedar mengingat api-api kecil di masa lalu aja aku. Kepanikan itu, ternyata koin bisa nol, bisa lenyap. Akhirnya rentetannya panjang itu, hampir semua DeFi coin yang hancur ya. Terus muncullah yang apa NFT dan yang lain-lain juga habis itu, sampai sekarang udah nggak tahu kemana itu larinya. Lalu setelah habis semua, narasi yang koin itu harus punya inilah, kayak pemiliknya yang jelas, statusnya jelas, fungsi, tujuan dan yang lain-lain, hilang juga itu. Ethereum jadi POS, Proof of Stake, bersaing dengan Solana. Terus apa lagi yang kayak gitu, pokoknya Solana tahu itu. Terus apa gitu, akhirnya Ethereum jadi anak baru. Akhirnya dari semua miner kecil kan tutupku, dari miner kecil kan Ethereum dikuasai miner kecil kan, individual lah kayak gitu, karena masih pakai GPU nggak semahal dan seboros. Kita ngomong listriknya aja ya, kalau listrik rumahan kayak 1200 watt tuh kayak pakai GPU udah cukup gitu loh, bisa dipakai, kita dapat hasil yang normal aja. Kalau pakai ASIC kan harus 2000-an up ke atas kalau nggak salah ya listriknya. Jujur nggak bisa menjangkau seluruh kalangan kan, kalau mau ditutup semua ya susah gitu kan. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, kalau nggak salah waktu itu ya dari miner ya, itu menolak nggak mau akan ada kayak apa namanya hard fork atau namanya apa merger apa hard fork atau konsep apa namanya itu, tetap dilakukan namanya perpindahan itu. Akhirnya dari POW ke POS, dan semuanya yang POW udah nggak dipakai lagi, harusnya pakai pindah ke POS, dan statusnya jadi stake. Jadi kita nyimpen duitnya ke sana, nanti duitnya diolah jadi kembali ke duit lagi gitu. Tapi kenyataannya untuk menguasai area sana nggak butuh energi bro, nggak kayak POW yang terjadi. Kalau POW kan kita harus punya mesinnya, punya hashingnya dan yang lain-lain. Sekarang untuk menguasai area sono, kalau nggak salah ini ya kita cukup yang yang paling gede aja, kita bisa bukan manipulasi, menguasai. Sekarang bukan bilangnya manipulasi sih, jadi kayak menguasai, kita punya area sana lah gitu. Terus akhirnya Bitcoin jadi satu-satunya setelah menyingkirkan semua pesaingnya. Kita ngomong Bitcoin waktu itu adalah kripto usang, udah nggak bakal kepake, semua teknologi berkembang, Bitcoin gitu-gitu aja bro. Basic beneran basic, cuman buat transaksi, perpindahan, ada pencatatan, transparansi, dan bisa dilacak. Kan bisa dilacak kan, nggak anonim banget ya, Bitcoin tuh nggak anonim banget. Dari titik A ke titik B, maksudnya ke KYC exchanger, terus bisa ditemukan itu di sana.
siapa yang punya Bitcoin itu aslinya, itu kan kedeteksi di sana, nggak bergerak ke arah sana. Tapi di sisi lain udah mulai gila-gilaan tuh teknologi blockchain berkembang, tapi lenyap sampai sekarang. Berkembang bisa dihitung jari kan. Nah terus akhirnya di puncaknya ya sekarang ya, dari yang dulu ya pembenarannya, narasi pembenaran menurutku sih, si Bitcoin dulu dan kawan-kawan yang masih POW nggak jelas koin, nggak tahu siapa pemiliknya, nggak inilah nggak itu dan yang lain, yang jelas-jelas aja ya kita yang punya Ripple Labs ya kan. Terus Ethereum jelas pendirinya, fungsinya, tujuannya, ada foundation dan yang lain-lain gitu ya kan. Sekarang kan ya Bitcoin kan ada Bitcoin Core ya. Kalau nggak salah di belakang itu juga didanai oleh penguasa lama, misalkan kayak siapa ya, ngomongnya apa, elit global lama gitu lah. Orang-orang itu juga yang menguasai keuangan global sekarang tuh, menguasai sekarang keuangan yang sekarang gitu loh. Didukung sama mereka juga. Terus aku ngerasa ya keputusannya akan ke sana juga gitu, nggak ada bedanya dengan sistemnya sekarang. Lalu Bitcoin diterima sebagai ETF dan diperjuangkan dan menjadi benar. Yang dulunya salah sekarang menjadi benar, yang dulunya kelemahan sekarang menjadi kelebihan. Logikanya kayak gitu, kayak dibalik aja gitu narasinya. Jadi narasinya udah diputar. Terus yang dulunya pesaing sekarang udah berubah, yang dulunya mereka mah udah sekarang disalahin. Jadi punya kelemahan ini udah mulai berkembang, tumbang dan hilang. Konsepnya kayak gitulah konsepnya. Terus ya sekarang bagaimana melihat Bitcoin ini ya, underlyingnya apa kalau aku melihat sekarang? Mungkin bisa dibilang masih ke miner ya. Yang menjaga jaringan itu kan tetap miner ya. Jadi dia masih berpegangan ke energi. Terus kedua ya dari influencer jadi narasi. Jadi Bitcoin itu cuma sekedar narasi. Narasi doang. Dengan cara menunjukkan orang bisa kaya dari Bitcoin itu adalah narasi yang nyata. Membuat keyakinan baru dengan menunjukkan sesuatu hasil yang nyata, itu bisa dipercaya orang yang tadinya nggak percaya Bitcoin itu bisa menghasilkan hal yang nyata. Bisa seperti itu kan, bisa aja. Kasusnya mungkin kayak orang yang kayak mendadak karena Bitcoin aja gitu kan. Konsepnya siapa yang percaya lebih awal, dia akan dikasih yang lebih besar. Terus siapa yang masih di dalam lingkarannya itu, semakin banyak yang mengikutinya, berarti dia akan semakin tambah kaya. Modelnya kayak gitu kali ya. Intinya kayak kita punya billboard aja deh, punya iklan yang berjalan terus mempromosikan, membuat narasi Bitcoin itu bikin kaya. Gitu. Terus kalau dari sisiku ya sama aja. Mau Bitcoin nilainya sekarang sampai 2 miliar kayak 3 miliar kayak 4 miliar kayak. Lawang aku butuhnya rupiah, bos. Butuhnya koinnya bukan Bitcoin, butuhnya koinnya koin rupiah. Ya udah fokus aja ke rupiah, ngapain fokus ke sana? Toh mau berapapun besar nilainya Bitcoin itu tanpa fiat ya nggak ada nilainya, dia cuma narasi. Jadi Bitcoin itu ya cuma narasi kalau nggak ada fiat. Kalau misalkan menggantikan kayak zaman dulu ya, pengen membuat pembenar, memperbaiki ini ya nggak ada. Nilainya nggak ada cuy. Kita lanjut lagi, kita terputus ya. Jadi nyampe sekarang ya itu tadi, polaku masih sama, pikiranku tetap sama ya, karena ya Bitcoin kalau nggak ada fiat yang dia bukan apa-apa, dia kan nggak akan menggantikan itu. Bitcoin itu ngomongnya apa ya sekarang ya, apa ya namanya ya, model aset baru aja gitu kali ya, yang berdasarkan narasi, aset berdasarkan narasi, cuman gitu doang ya. Karena mau gimana, karena ini cuman perpindahan kekayaan doang cuy, jadinya cuy.
Konsepnya kan gitu ya, memindahkan kekayaan dari A pindah ke B, nanti pindah ke C gitu, muter-muter aja sebenarnya kekayaannya, nggak bisa ngerubah yang lain. Kalau transparan ya bener transparan, tapi kalau mau dipakai teknologinya iya. Tapi tetap bagiku ya sekarang Bitcoin dan yang lain tuh narasi, cuma sekedar narasi. Yang nyata apa coba sekarang? Buat transaksi nyata Bitcoin juga enggak. Buat hal yang berguna contohnya apa? Kita cuma pakai teknologinya aja kan, bukan pakai Bitcoin kan. Mungkin pakai yang apa sih kayak uang koin digital, mungkin nanti pakai teknologinya Bitcoin mungkin, atau yang lain kita nggak tahu ya. Tapi kan kalau sekarang ya seperti itu, Bitcoin itu cuman narasi. Jadi Bitcoin itu nggak pernah lepas dari yang namanya uang fiat, mau dolar kayak, mau peso kayak, mau rubel, mau rupiah, mau yang lain apapun itu, Bitcoin itu nggak ada bedanya. Cuman transaksinya itu tadi, kita bisa lintas, bisa transfer dari siapa ya, kita mau lintas negara sih, ada yang kayak gitu ya. Misalkan mau impor batu bara bayar pakai Bitcoin, transaksinya gitu kayaknya nggak ada deh kayaknya. Bener nggak sih? Tapi di luar sana mungkin nggak tahu ya, nggak pernah disorot ya mungkin ya. Jadi ada orang yang beli impor batu bara 10.000 ton, atau kita mau impor dari China mainan atau apapun yang gede nilainya di atas misalkan 1 M gitu, transfernya pakai Bitcoin gitu. Mungkin kalau di Cina mungkin diterima kali ya. Aku nggak tahu ya. Karena ya nggak mungkin sih menurutku sih, kayaknya ada tapi kayaknya bukan buat seperti itu. Mungkin lah ya. Nggak tahu. Jadi kalau Bitcoin bisa ngerubah dunia ini, enggak nyampe, aku nggak ngeliat itu, karena sekarang kayak di hasilnya udah dikuasai sama orang lama. Di bagian stakingnya orang lama. Di bagian inti apa core-nya, pengembangannya disusupi orang lama. Aku ngelihatnya seperti itu. Ini konspirasi loh ya, konspirasi. Iya, cuman tanpa data, cuman ngeliat-liat aja gitu, konspirasi kata-katanya. Belum update juga sih aku kayak gitu sih, tapi aku memang feelingku arah sana sih. Ya konspirasi boleh aja kita ngomong apapun ya. Lalu filosofi yang dulu di create awal Bitcoin itu ya nggak tercapai. Nah ini begini-begini aja nih, nggak tercapai bos. Tuh. Lalu apa yang menjadi ini, kalau dibilang emas digital, apa yang dibilang emas? Sekarang jadi aset yang cuman beli disimpan, nggak bergerak. Kalau seluruh dunia beli semua mungkin harganya naik, tergantung itu tadi narasinya. Narasinya bagus ya harganya naik, kalau narasinya buruk dia akan turun. Lagian sekarang kan bisa dikendalikan kan. Orang yang punya Bitcoin banyak siapa? Dia ngomong aja, dia yang paling punya Bitcoin bikin status misalkan sekarang. Aduh kayaknya Bitcoin udah nggak enak nih, udah waktunya pengen bergerak, misalkan dia ngomong gitu doang. Apa nggak orang pengen turun semua itu langsung harganya? Cuman ngomong gitu doang misalkan. Mungkin Amerika sekarang yang punya nilainya gede nih, berapa ratus dia punya Bitcoin. Hasil sitaannya itu banyak banget loh dia. Dulu itu gede banget, pokoknya dia tuh sekali ngejual tuh sekitar 200.000, 100.000 gitu, kalau nggak salah ya. Itu dia baru ngejual aja harga langsung turun bos. Ya itu kan narasinya seperti itu, tapi nyata nggak jadi jual. Ternyata ada yang nampung di bawah, pakai institusi yang lain, padahal itu tangan kanan pemerintah misalkan seperti itu. Jadi aneh-aneh aja gitu. Evolusi dan revolusinya juga nggak ada, jadinya mentah. Oh nggak ada pesaingnya, yang dulunya dibilang jelek sekarang diputar nilainya jadi bagus, aneh kan? Jadi Bitcoin sampai sekarang itu bertahan bagiku itu cuman karena narasinya aja. Jadi Bitcoin tuh karena narasinya bagiku sih, nggak ada yang lain selain itu. Tunjukkan aja hari ini orang kaya baru, orang kaya itu akan ngomong terus untuk melakukan investasi misalkan untuk membeli Bitcoin dan yang lain-lain. Dan itu Bitcoin akan terus bertahan, terus naik terus. Semuanya aja. Besok jadi orang kaya akan terus mendadak seperti itu. Kenapa aku nggak ngikutin? Wah, aku bingung kok.
Aku ngikutin, cuman aku nggak beli Bitcoin. Bitcoin aku terakhir beli bulan kapan? Masih 150 jutaan deh kayaknya. Habis itu karena aku tahu polanya gitu kan. Ketika aku tahu polanya itu aku nggak beli Ethereum, itu aku nggak beli lagi. Aku terakhir di Ethereum itu harga 42 jutaan deh kalau nggak salah, 2021 deh. Kita coba cek di sini masih kelihatan nggak sih? Kelihatan lah. Iseng-iseng doang ya. Tuh di 400 sih kayaknya enggak sih, 400 ini iseng ini 2 jutaan. Tuh nggak ada tuh terakhir di 28 juta di 140 tuh 2020. Ini ada total berapa waktu itu, 50-an deh, 50 apa 60 waktu itu ya, di saat itu. Habis itu aku nggak main lagi di area sini. Nggak itu aku nyampe punya satu Bitcoin sih, lah satu Bitcoin. Waktu itu challenge saja sih, waktu itu saat itu aku challenge saja sih, men-challenge doang. Sekarang nilainya gede banget ya. 300 satu Bitcoin dulu. Satu Bitcoin sama satu Ethereum waktu itu sih. Ethereum ada 10, Bitcoin ada 1, itu sih nilainya. Cuman buat iseng-iseng doang waktu itu. Nggak ada hal yang lain. Karena nggak kepikiran atau apa. Bukan begitu konsepnya sih. Konsep yang aku bikin nggak seperti itu. Pikirannya beda lah. Makanya pola pikirnya itu beda. Pola pikir sampai sekarang itu susah. Kalau suruh percaya ini bakal jadi duit nyata itu susah. Beli ya sekecil-kecil aja, lempar-lempar aja dikit kayak gini. Dikit nih 200.000 doang. Ntar kalau naik lagi tambahin lagi. Kalau udah nyampe kira-kira 10%, cuma nunggu konfirmasi doang. Ini konfirmasi di sini, up lagi tambahin. Kalau nggak dapat di sini ya kurangin, tambahin lagi gitu loh. Polanya gimana sih? Ya makanya aku nggak berkembang kali karena itu pola pikir yang salah. Mungkin kalau orang sekarang lihatnya pola pikir yang salah, tapi kalau dulu pola pikir yang benar. Jadi nggak terbawa dengan narasi A ngomong B dan C, nggak. Aku masih berpegang teguh dengan apa yang aku miliki lah. Batinku berkata A, ya kan aku kerjakan A, tapi ya berusaha. Karena tujuanku di sini cuma nyari rupiah, bukan nyari Bitcoin atau nyari apa Ethereum atau nggak ada. Aku pengen nyari rupiah doang. Aku hidup di rupiah. Aku makan pakai rupiah, bukan pakai yang lain, ya aku pakai itu aja. Jadi nggak terlalu fanatik sama koin, ngikut aja, mana yang nguntungin beli, nggak nguntungin nggak gitu. Ngikutin aja, nama pun ngikutin apa, masa mau dibeliin kayak begini semua. Yaitu narasi sama konspirasinya seperti itu. Yaitu sejarah-sejarahnya yang aku ingat, karena banyak banget di luar itu, karena kasus-kasusnya yang apa, kejadian sejarah di yang nyampe sekarang, karena dari 2006 nyampe sekarang udah 10 tahun ya. 10 tahun berlalu, itu lama banget. Jadi aku mengingat-ingat itu ya susah-susah gampang. Jadi gitu ceritanya hari ini. Terima kasih udah nonton. 9 tahun ya, betul ya? Iya 9 tahun, salah aku ngomongnya. 10 tahun. 9 tahun lah tuh. Kayak lebih stabil begitu sih daripada spekulasi. Aku bukan orang spekulasi. Kira-kira besok bakal naik tinggi nih, punya ini punya itu. Wah enggak lah, cukup di 2018an lah. Aku fanatik saat itu. Bagiku itu nggak bagus. Sebaiknya kita secukupnya ngambil, secukupnya pergi aja, lebih nyaman di hidupku. Thank you.